Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi di PA Anak Sekolah Minggu GRI Palembang. Nah adik-adik, setelah rangkaian cerita yang begitu panjang yang dialami oleh bangsa Israel, hari ini kita tiba kepada satu tema, yaitu masuk ke tanah perjanjian. Wah, ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel dan oleh kita yang mendengar firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kak Fili mau ajak kita nyanyi dulu nih seperti biasa. Lagu pertama yang akan kita latih judulnya Berjalan ke Sion. Dengar Kak Fili nyanyi satu kali dulu ya. Hai sekalian, orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan kata Allah. Wah, riang sekali ya lagunya. Makanya kita yang nyanyi juga harus riang. Yuk adik-adik silakan berdiri dan kita akan bernyanyi lagu Berjalan ke Sion. Hai sekalian, orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke Allah. Oke, adik-adik sebelum kalian duduk, Kak Fili ajak kita berlatih pujian Aku Sedang Berjalan sebanyak 1 kali. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Oke adik-adik silakan duduk dulu. Dan kita akan berlatih pujian yang ketiga, judulnya Yesus Seperti Gembala. Mari kita berlatih pujian ini sebanyak 2 kali. Yesus seperti gembala, kami seperti domba-Nya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami milik. Sekali lagi. Yesus seperti gembala, kami seperti domba-Nya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Baik adik-adik, mari kita semua lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala, dan mari ikuti Kak Fili berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua diberi kesempatan
untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua, anak-anak-Mu ini, untuk bernyanyi dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Pak Amin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri dan kita bernyanyi lagu pujian Berjalan ke Sion sebanyak 2 kali dengan penuh sukacita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati kita sambil kita menyanyikan pujian Yesus seperti gembala. Silakan adik-adik duduk dengan rapi, mempersiapkan hati dan diri kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita jumpa lagi di dalam seri pemahaman anak sekolah minggu. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kembali yang 2 minggu lalu. 2 minggu lalu adik-adik masih ingat? Adik masih ingat? Oh, ada. Pandai. Ya, 2 minggu lalu adalah apa? Tentang runtuhnya atau jatuhnya kota Yeriko yang hebat itu. Kemudian jatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali. Tetapi sebelumnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita meminta Tuhan, tolong kita. Supaya kita apa? Duduk tenang, mendengar, dan mengerti. Supaya apa adik-adik? Duduk, tenang, mendengar, dan mengerti. Oke, yuk sekarang kita berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata, tundukkan kepala. Ikut Pak Amin berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada hari ini dapat mendengarkan firman Tuhan lagi. Tolong kami Tuhan, supaya kami duduk, diam, dengar, supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian,
hari ini kita akan melanjutkan kembali bangsa Israel itu. Yang apa? Yang sudah keluar dari tanah Mesir. Kemudian mereka menuju ke tanah perjanjian. Tetapi mereka mesti melewati padang gurun. Ya, lewat apa adik-adik? Padang gurun yang panas. Ya, yang tidak ada apa-apanya. Selama berapa tahun mereka harus melewati padang gurun? Wih, lama sekali. 40 tahun mereka harus melewati padang gurun. Mereka putar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Kenapa begitu lama? Seharusnya ya adik-adik ya, paling lama itu ya 1 bulan sampai, ya, atau 30 hari mereka sampai dari Mesir, lewat padang gurun, kemudian masuk ke tanah perjanjian. Cuma 30 hari pasti sampai. Kenapa begitu lama? Karena mereka pernah berbuat dosa. Ya, mereka itu pernah apa? Pernah melawan Tuhan. Jadi pada waktu mereka mau masuk ya ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, kemudian mereka sebelumnya mengintai dulu tempat itu. Waktu mereka intai, wih, tanahnya bagus, subur. Tetapi orangnya gede-gede. Ya kita kecil-kecil. Wah, nanti kita habislah, dibunuh oleh orang yang ada di tanah perjanjian. Jadi mereka takut. Lalu kemudian Tuhan jadi marah. Ya, jadi mereka ya bukan sekedar takut. Mereka bilang sama Musa, "Musa, kamu ini ya pingin bunuh kami. Kita kecil-kecil, mereka besar-besar. Kita pasti kalah." Terus kemudian mereka bilang, "Sudahlah, kita balik lagi saja ke Mesir daripada mati di sini. Kita balik lagi. Ayo, kita cari pemimpin baru. Sudah, jangan Musa, yang lain saja." Nah, makanya kemudian Tuhan marah sama mereka. Dan kemudian Tuhan hukum mereka selama 40 tahun. Putar-putar di padang gurun. Nah, sesudah 40 tahun, tiba waktunya. Ya, hukumannya sudah selesai. Kemudian mereka tiba waktunya untuk siap-siap masuk ke tanah perjanjian. Yang ada orangnya gede-gede, hebat-hebat. Sedangkan orang Israel ya kecil-kecil, tidak sebesar mereka. Dan kemudian 2 minggu lalu Pak Amin sudah cerita tentang apa? Waktu mereka mau masuk itu ya ke kota Yeriko. Jadi mereka tuh ya waktu mau masuk ke tanah perjanjian, itu mereka harus lewati kota Yeriko. Yang apa? Yang penduduknya hebat. Dan kemudian kota itu ya dikelilingi oleh benteng yang lebar-lebar, besar-besar, tinggi-tinggi. Nah, bagaimana caranya orang Israel bisa masuk ke kota itu? Kan ada tembok tinggi-tinggi. Lalu kemudian Tuhan suruh mereka, untuk apa? Kamu kelilingi kota Yeriko. Ya, kamu kelilingi tembok kota Yeriko. 1 hari 1 kali. Selama 6 hari. Nah, pada hari ke-7, kamu kelilingi 7 kali. Ya, dan kemudian waktu kamu kelilingi itu, yang paling depan ada apa? Ada tentara-tentara. Di belakang tentara ada apa? Ada 7 imam. Ya, 7 imam membawa sangkakala. Nanti kemudian mereka harus tiup. Dan kemudian di belakang imam ada apa? Ada namanya tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian yang disuruh oleh Tuhan untuk buat. Ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian mereka harus gotong tabut perjanjian itu. Nah, di belakang lagi ada apa? Ada tentara lagi. Jadi mereka keliling kota Yeriko 1 hari 1 kali selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 mereka keliling 7 kali. Nah, sesudah 7 kali mereka keliling, kemudian Yosua yang sekarang menjadi pemimpinnya, karena Musa sudah meninggal, sudah mati, maka Yosua yang menjadi pemimpin mereka. Kemudian Yosua memberi aba-aba, "Hayo tiup trompetnya atau sangkakalanya." Mereka tiup semuanya. Dan kemudian Yosua memberikan perintah,
Sekarang kita bersorak-sorai. Itu ya. Kemudian mereka bersorak-sorai. Itu ya orang-orang yang ada di dalam kota Yeriko, mereka makin ketakutan. Mereka gemetar. Hah? Apa yang akan terjadi? Kenapa? Karena dulu ya mereka dengar. Yaitu apa? Yaitu Allahnya bangsa Israel. Yang apa tau nggak? Yang bisa membuat kering Laut Merah. Itu dibuat kering oleh Allahnya bangsa Israel. Jadi mereka bilang, hah? Hebat sekali Allahnya bangsa Israel. Wah, mereka langsung gemetaran. Dan kemudian mereka takut. Padahal mereka besar-besar. Tapi mereka takut. Takut sama siapa? Sama Allahnya bangsa Israel. Mereka takut sekali. Dan kemudian mereka melihat dari atas. Hah, ini ya orang-orang Israel keliling-keliling. Ini ngapain sih keliling-keliling? Ya 1 hari 1 kali selama 6 hari. Dan kemudian pada hari ke-7 mereka keliling-keliling sampai 7 kali. Mereka bingung, mereka takut. Ini maksudnya apa ya? Mereka bingung. Kemudian pada waktu Yosua memberikan aba-aba, langsung mereka bersorak-sorai. Wah, mereka jadi makin takut yang di dalam kota Yeriko. Takut ya. Orang-orang Yeriko jadi makin takut. Ternyata apa? Sesudah mereka keliling-keliling 7 kali, ya. Dan kemudian sesudah itu akhirnya apa? Mereka bersorak-sorai. Tembok itu kemudian runtuh. Besar begitu ya. Kemudian runtuh. Jatuh semuanya. Dan kemudian akhirnya orang-orang yang di kota Yeriko ketakutan. Kemudian orang Israel mengejar mereka. Dan akhirnya berhasil mengalahkan kota Yeriko. Hebat ya. Nah, jadi kemudian mereka, hore, hore, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau yang memberikan kami kemenangan. Mereka tahu mereka bisa menang karena apa? Karena Tuhan, bukan karena mereka hebat. Orang mereka kecil kok, mana bisa mengalahkan orang-orang Yeriko? Tidak bisa. Tapi Tuhan yang membuat mereka bisa menang, mengalahkan orang-orang di kota Yeriko. Nah, kemudian sesudah itu, sudah ya mereka senang. Mereka juga harus apa? Harus melewati satu kota lagi. Kota apa namanya? Kota Ai. Kota apa adik-adik namanya? Kota Ai. Gampang ya. Tadi Yeriko, sekarang Ai. Jadi ya, kemudian Yosua menyuruh apa toh nggak? Menyuruh orang lagi untuk mengintai. Yang mengintai kota Ai. Ayo, kamu lihat dulu kota Ai. Seperti apa orang-orangnya. Ya, berapa hebat mereka itu. Kemudian pengintai-pengintai ya, atau mata-mata, kemudian masuk ke kota itu. Waktu masuk, mereka lihat-lihat, mereka lihat seperti apa kotanya. Seberapa hebat orang-orangnya. Mereka catat. Ya, mereka catat. Ternyata kota ini ya bukan kota besar. Ini kota kecil. Ya, jauh lebih kecil daripada kota Yeriko. Kecil. Kemudian mereka pulang. Dan mereka menemui Yosua. Mereka bilang, itu ya kotanya kecil. Nggak seperti Yeriko, besar. Nggak, ini kecil sekali. Jadi, nggak usah kirim orang banyak-banyak. Ya, cuma cukup 2.000 atau paling banyak 3.000 orang lah untuk mengalahkan kota Ai itu. Dan kemudian siapa namanya tuh? Yosua. Oke, setuju. Ya, kemudian mereka ya 3.000 orang itu kemudian mereka menyerang kota Ai. Ya, mereka menyerang kota Ai. Ternyata apa yang terjadi? Itu orang-orang kota Ai itu berani loh menghadapi bangsa Israel. Berani. Ya, kalau orang-orang kota Yeriko takut. Nah, yang ini berani. Walaupun penduduknya tidak banyak, ya cuma sedikit, mereka berani melawan. Tahu nggak apa yang terjadi adik-adik? Itu ya, orang-orang Israel itu yang jumlahnya kira-kira 3.000 orang kalah. Ya, kalah. Jadi kemudian mereka takut. Orang-orang kota Ai berhasil mengalahkan orang-orang Israel. Kemudian ada yang mati, orang-orang Israel. Kemudian, kita kalah. Oke, lari. Kabur.
Ayo cepat, ayo kita menyelamatkan diri kita. Nanti kita juga bisa dibunuh sama orang-orang kota Ai. Kalahlah mereka. Kemudian mereka mendatangi Yosua lagi. Mereka bilang, Yosua, kami kalah. Hah? Kalah? Masa kalah? Itu kan kota kecil. Gak tahu. Kami kalah. Mereka berani sekali. Mereka hebat sekali. Kemudian waktu kami serang, mereka lawan. Dan kemudian mereka berani sekali. Mereka hebat. Makanya kemudian mereka berhasil mengalahkan kami. Ya sudah, kami melarikan diri supaya kami jangan mati oleh mereka. Kemudian Yosua heran, kok bisa begini ya? Melawan kota Yeriko yang begitu besar, menang. Mudah lagi menangnya. Tetapi mengapa ya melawan orang kota Ai yang kecil kalah? Kemudian Yeriko bingung. Yosua bingung. Kenapa bisa begini ya? Kenapa bisa begini ya? Kemudian dia menghadap kepada Tuhan. Kemudian dia mengadu kepada Tuhan. Tuhan, ini kenapa ya? Waktu kami melawan Yeriko yang besar, menang. Tetapi mengapa kami waktu melawan kota Ai, kami kalah? Jadi Tuhan, mengapa ya? Tuhan, kalau misalnya kami melawan kota Ai, kalah, lalu kemudian kan masih ada banyak kota-kota yang lain yang harus kami lawan. Lalu nanti ya, kota-kota yang lain, nanti mereka kan pikir, oh, orang Israel melawan kota Ai, kalah. Kalau begitu kita juga jangan takut, kita lawan orang Israel. Nah, nanti Tuhan, mereka jadi berani melawan kami. Jadi kenapa ya Tuhan, kami kalah? Nanti ya Tuhan ya, kalau misalnya kami dikalahkan, nanti nama Tuhan malu. Mereka nanti akan menghina nama Tuhan. Ayo Tuhan, kenapa ya kami bisa kalah? Kemudian Tuhan menjawab Yosua. Yosua, mengapa bangsa Israel bisa kalah? Saya kasih tahu kamu, kenapa bisa kalah. Karena apa? Karena sebelumnya saya sudah bilang sama kamu, kamu harus bilang lagi sama orang Israel. Waktu kamu menyerang kota Ai, maka ada barang-barang yang tidak boleh dijarah atau dicuri atau diambil. Ya, barang-barang itu adalah emas, kemudian perak, dan tembaga-tembaga yang lain. Apa adik-adik? Emas, perak, dan tembaga-tembaga yang lain seperti besi. Zaman dulu adik-adik, besi mahal sekali. Zaman sekarang murah. Ya, jadi Tuhan sudah ngomong, waktu kamu masuk ke kota Ai, nanti kamu ambil itu emas, perak, dan juga tembaga yang lain seperti besi. Ya, ambil, tetapi jangan dicuri. Gitu ya. Lalu kemudian Tuhan sudah bilang, saya bilang jangan ada yang curi. Lalu kemudian, kenapa kamu kalah? Kenapa? Karena ada yang mencuri. Wah, terkejut Yosua. Ada yang mencuri Tuhan. Ada yang mencuri. Jadi kata Tuhan ya, oke, besok cari, temukan siapa yang berani mencuri. Oleh karena ada yang berani mencuri benda-benda itu, maka kemudian kamu kalah. Kamu berani melanggar perintah saya, makanya kamu kalah. Saya tidak kasih menang kali ini. Biar kamu malu. Nah, jadi ya, besoknya kemudian Yosua itu yang mengumpulkan seluruh orang Israel. Ya, ada berapa? Ada 12 suku. Ada berapa adik-adik? Ada 12 suku. Hai kamu, orang-orang Israel, kumpul semuanya. Semuanya kumpul. Yang dari suku A, kumpul di sini. Dari suku B, kumpul di sini. Dari suku C, kumpul di sini. Dari suku D, kumpul di sini.
Ya, semua suku berkumpul. Mereka bingung. Ada apa ya? Kami disuruh kumpul. Ada apa ya? Kemudian Yosua berkata, kalian tahu kenapa kemarin kita kalah waktu kita melawan kota Ai? Kota Ai begitu kecil, Yeriko begitu besar. Kita bisa menang melawan Yeriko, tetapi kita kalah melawan kota Ai. Tahu kenapa? Mereka bingung. Iya ya, kenapa ya? Kenapa kita kalah? Ya, kenapa kita kalah? Kemudian Yosua berkata, karena apa? Karena ada yang berani mencuri hasil jarahan. Hah? Ada yang mencuri? Ya, karena dia berani mencuri. Sekarang saya akan cari orangnya. Siapa yang berani mencuri itu? Nah, kemudian adik-adik ya, kemudian dari suku A kumpul, suku B kumpul, suku C kumpul, suku D kumpul. Ya, nah Tuhan sebelumnya sudah memberitahu dari suku mana yang mencuri itu. Dari suku Yehuda. Suku apa adik-adik namanya? Suku Yehuda. Nah, kemudian akhirnya ya Yosua lihat, nah ini dari orang dari suku Yehuda yang berani mencuri jarahan itu. Itu ya. Kemudian suku Yehuda kumpul. Dan kemudian sesudah itu Yosua bilang, oke, sekarang dari suku Yehuda itu ada banyak kaum-kaum. Ya, jadi adik-adik ya, ada suku yang paling besar. Nah, suku itu terdiri dari kaum-kaum yang lebih kecil. Nah, kemudian sesudah itu akhirnya dicari mana kaumnya ini yang mencuri. Kemudian akhirnya apa? Yosua tahu dari kaum Serah namanya. Kaum apa adik-adik namanya? Kaum Serah. Nah, sudah ketemu kaumnya, ya kaum Serah. Lalu kemudian lihat lagi, ada banyak keluarga-keluarga. Ya, akhirnya ketemu dari keluarga Zabdi namanya. Keluarga apa adik-adik? Keluarga Zabdi. Nah, ya sudah makin lama makin kecil. Nah, kemudian akhirnya Yosua cari lagi siapa pencurinya ini. Dan kemudian adik-adik ketahuan. Siapa? Dari satu keluarga. Namanya adalah Akan. Siapa adik-adik? Namanya adalah Akan. Akan itu anaknya Kamri. Ya, lalu kemudian Kamri itu dari keluarga Zabdi. Nah, Zabdi itu dari keluarga Serah. Jadi ketahuan adik-adik, ternyata siapa yang mencuri? Ternyata Akan. Dari apa? Dari keluarga Zabdi. Kemudian dari kaum namanya adalah Serah, dari suku Yehuda. Ya, maka namanya yaitu Akan bin Kamri bin Zabdi bin Serah. Ya, akhirnya ketahuan, oh kamu mencuri ya, kamu mencuri jarahan. Padahal sudah dibilang jangan ada yang mencuri, tetapi kamu mencuri. Berapa banyak yang kamu curi? Kemudian si Akan itu ya, dia keluarkan yang dia curi. Dia curi. Tahu nggak dia curi apa adik-adik? Ternyata dia curi emas dan perak. Ya, ternyata dia curi emas dan perak. Seberapa banyak peraknya itu? Tidak terlalu banyak adik-adik. Ya, tidak terlalu banyak. Itu kira-kira ya cuma 2 kilogram lebih. Ya, cuma seginilah, cuma 2 kilogram lebih peraknya. Dan kemudian emasnya berapa? Emasnya dia curi ya, itu kira-kira cuma 1/2 kilogram lebih. Jadi nggak terlalu banyak. Walaupun tidak banyak, Tuhan marah sekali. Kenapa? Jangankan banyak, sedikit pun tidak boleh. Harus jujur. Ya, jadi kemudian akhirnya kamu mencuri. Dan kemudian Yosua berkata, kamu tahu akibat kamu mencuri, maka kita kalah sama orang Ai. Ya, orang kota Ai. Kita kalah. Dan kemudian sudah ada berapa banyak yang mati, dikalahkan oleh orang kota Ai. Kamu tahu? Kemudian akan bilang, iya Yosua, saya takut, saya tahu saya salah.
Kemudian Yosua bilang apa? Ada hukumannya terhadap kamu dan keluarga kamu. Hukuman apa, Yosua? Hukuman mati namanya. Hukuman mati. Nah, betul. Akhirnya ya, satu keluarga itu akan sama istrinya, sama anak-anaknya, kemudian dihukum mati. Nah, sesudah dihukum mati, kemudian kemarahan Tuhan itu kemudian turun, kemarahan Tuhan. Nah, jadi adik-adik ya, kenapa? Karena ada satu keluarga yang mencuri, maka kemudian mereka kalah akhirnya melawan kota Ai. Nah, adik-adik sesudah itu ya, kemudian akhirnya Tuhan suruh kamu serang lagi kota Ai. Ya, kamu serang lagi kota Ai. Kemudian Tuhan kasih tahu caranya supaya menang. Supaya menang, kamu harus ikut perintah saya. Oke? Nah, sekarang Yosua, sekarang kamu kirim orang-orang Israel. Kemana? Itu memutar, ya, ke belakang kota Ai. Itu memutar. Ya, kamu kirim banyak orang ke belakang kota Ai. Lalu sesudah itu, kamu kirim lagi orang ke sebelah sininya, tapi tetap di belakang. Ya, orang-orang kota Ai tidak tahu, karena mereka mengendap-endap pelan-pelan datang ke belakang kota Ai. Dan kemudian sesudah itu, kamu ya, di bagian yang ketiga ini, kamu siap-siap memerangi kota Ai dari depan. Yang tadi bersembunyi di belakang. Yang sekarang adalah apa? Kamu siap-siap menyerang kota Ai dari depan. Oke? Nah, pada waktu orang-orang kota Ai itu kemudian keluar, kemudian kamu melarikan diri. Seolah-olah kamu kalah. Seolah-olah kamu takut. Maksudnya supaya apa? Supaya memancing orang kota Ai keluar dari kotanya, keluar dari bentengnya. Ya, oke Yosua, ya Tuhan, kami taat perintahmu. Maka besoknya ya, cepat-cepat Yosua kirim orang ke belakang kota Ai, sebelah sini sama sebelah situ. Dan kemudian sesudah itu, orang kota Ai tidak tahu. Kemudian Yosua ya, kemudian sama orang-orangnya, kemudian dia dari depan menyerang kota Ai. Waktu Yosua menyerang dari depan, orang-orang kota Ai keluar. Wah, kita lawan. Jadi kemudian Yosua ikut perintah Tuhan. Waktu mereka keluar, kamu lari. Seolah-olah kamu takut dan kalah. Kemudian Yosua lari. Nah, begitu kemudian orang-orang kota Ai keluar ya, kemudian orang-orang Israel yang dari belakang kemudian menyerang orang-orang kota Ai. Mereka kaget. Ternyata ada tentara Israel di belakang. Kemudian mereka menyerang dari belakang, dan kemudian orang-orang kota Ai sudah posisi di tengah. Dan kemudian Yosua yang tadi sudah lari berbalik kembali. Kemudian menyerang dari depan dan menyerang dari belakang. Akhirnya mereka menang. Ya, kenapa? Karena ikut perintah Tuhan. Karena jujur, tidak ada yang mencuri. Nah, adik-adik sekalian, Pak Amin mau cerita apa toh enggak sesudah ini? Pak Amin mau cerita ya bahwa akan itu dosa, kemudian dia dihukum oleh Tuhan. Ya, Tuhan begitu marah sekali dengan dosa seperti itu. Nah, adik-adik sama. Ya, kita juga orang yang berdosa. Kalau akan tadi mencuri, kita bisa berbohong. Ya, kadang-kadang kita juga bisa tidak jujur. Wah, kalau begitu kita bisa dihukum oleh Tuhan. Bisa. Ya, bisa dihukum oleh Tuhan. Ya, tetapi adik-adik sekalian ya, Tuhan itu begitu marah dan kemudian menghukum akan. Sebetulnya juga Tuhan juga sudah marah sama kita. Tetapi apa toh enggak? Tetapi ya, Tuhan itu begitu baik sekali. Dia adalah Allah yang suci. Ya, Allah yang bisa marah. Tetapi juga adalah Allah yang maha kasih. Jadi ya adik-adik ya, supaya kita tidak dihukum, maka apa tuh adik-adik? Tuhan itu ya mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, kemudian menjadi manusia, kemudian dia dihukum di atas kayu salib. Supaya apa adik-adik? Supaya Yesus itu menanggung hukuman kita yang seharusnya dihukum oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu begitu sangat baik sekali.
mengutus Yesus. Karena kita harusnya dihukum, tetapi kemudian Tuhan kasihan sama kita. Kemudian Tuhan mengutus anaknya, Tuhan Yesus, untuk dihukum di atas kayu salib, menggantikan kita. Nah, jadi adik-adik, Tuhan baik sekali. Ya, Tuhan tidak hukum kita. Tuhan itu hukum Tuhan Yesus supaya kita tidak dihukum. Nah, kita berterima kasih adik-adik sama Tuhan ya, karena Tuhan yang suci, yang marah, tetapi juga Tuhan yang maha kasih. Itulah sebabnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang itu sudah digantikan dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Wah, bersyukur sekali adik-adik ya. Bersyukur tidak? Oh, bersyukur sekali. Nah, jadi adik-adik, kita sudah diselamatkan. Kita percaya sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah dihukum menggantikan dosa-dosa kita. Ya, tetapi adik-adik harus ingat. Apa yang harus kita ingat? Kita sudah diselamatkan, maka kita jangan mudah berbuat dosa. Ya, jangan mudah berbuat dosa. Ya, jangan mudah berbuat dosa, bohong, mencuri, atau nakal-nakal yang lain. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Tuhan itu sudah menyerahkan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus mati bagi kita. Maka kita mesti bersyukur, Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami seharusnya dihukum, tetapi hukum Yesus yang dihukum. Nah, oleh sebab itu kami berterima kasih Tuhan, dan kami juga berjanji, yaitu apa? Yaitu kami meninggalkan dosa-dosa kami. Ya, dosa macam-macam. Dosa berbohong, dosa tidak jujur, ya, atau dosa mencuri, atau dosa-dosa yang lain. Tidak taat kepada mama papa, dan lain-lain. Ya adik-adik, kita bersyukur ya, Tuhan langsung hukum tetapi Tuhan tidak langsung hukum kita. Malah Tuhan itu ya sudah memberikan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Jadi adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita atau seri pemahaman Alkitab yang sudah kita mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Keluaran, keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya firman Tuhannya. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Dadah! Adik-adik, seperti bangsa Israel yang berjalan bersama Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, maukah kita semua juga berjalan bersama Tuhan? Nah, mari kita semua menjawabnya melalui pujian Aku Sedang Berjalan. Adik-adik silakan berdiri dan kita bernyanyi sebanyak 2 kali. Nah, adik-adik sekalian, seri pemahaman Alkitab sekolah minggu dari kitab Kejadian
sampai kitab Keluaran sudah selesai. Ya, sampai masuk ke tanah perjanjian sudah selesai. Kita akan rehat dulu sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Itu apa? Yaitu seri namanya adalah Kitab Hakim-Hakim. Kitab apa namanya adik-adik? Kitab Hakim-Hakim. Oke ya, sampai di sini dulu. Tetap semangat belajar, tetap rajin baca firman Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Oke adik-adik ya, dadah.